IPM itu harus maju, kan sesapa lamun IPM hoyong digenjot kalau pendapatannya sedikit. Jadi Pak Tep, kata kuncinya memang harus sinergi. Kata kuncinya harus sinergitas, kolaborasi, sinergi itu penting kata kuncinya itu. Ayo kita dari sekarang untuk menuju ke sana itu. Tapi tanggung jawab pemerintah kan harus jelas, Pak. Itu peran negara itu harus muncul, Pak. Karena semua ini kan tanggung jawab negara. Political will pemerintah itu harus jelas. Kan. Jangan hanya berbicara hanya semacam lipstick. Tahu lipstick, Pak Sep? Sekarang aja ngomong, esok menghilang. Ketika mau jadi gubernur, jadi presiden, begini. Fakta nanti susah. Dari mana duitnya? Orang nganyuk deh, orang ngahutang deh. Gampang. Orang meresep ngahutang. Itu Pak Sep ya. Siapa? Tapi begini Pak, ada teman begini. Berarti kan pengelola negara misalnya yang manggung sekarang itu kan hasil pendidikan pada zamannya dulu. Nah, kemudian dulu juga kan punya strategi pendidikan misalnya, kemudian punya kurikulum. Apakah memang itu indikasi ketidakberhasilan kurikulum yang lama gitu, Pak? Oh, belum tentu Pak Sep. Dan nu pinter ge loba baheula lagi. Nu pinter nu maju beunghar Pak Habibie kan produk kurikulum baheula geuning nu pinter Pak Sep, Pak Tep. Pak Habibie itu kan produk kurikulum dulu. Banyak malahan baheula mah orang-orang Soekarno, mungkin Hamka, Nasir, itu kan produk orang-orang dulu, pinter-pinter, punya integritas, punya kemampuan. Jadi kita harus apple to apple membandingkannya kan gitu. Mungkin ada yang tidak berhasil dalam satu sisi, ada yang baik. Ayo lagi kurikulum merdeka, karakter kurikulum, kurtilas, edisi, revisi. Jadi kan baru lagi loh, anu marabok, nu ngabunuh, nu silih-bunuh, anu ngabuli dan lain sebagainya. Kan kurikulum kurtilas, edisi, revisi, aya unsur karakter, betul kan? Tapi kan penilaian itu tidak bisa seperti itu kan, harus ada penelitian yang utuh kan gitu. Setiap masanya itu pasti menghasilkan orang-orang baik banyak, menghasilkan yang pinter-pinter banyak, tapi mungkin sisi jeleknya juga ada. Maksudnya orang yang tidak jelek, karena itu mah hukum alam, Pak Atep, hukum alam. Ketika ada orang-orang yang masih ada orang-orang, itu mah hukum alam. Sunatullah kalau bahasa agama. Tidak mungkin semuanya setiap periode itu kurikulum menghasilkan orang-orang. Tapi untuk menuju ke sana harus dibangun. Makanya dibikin strategi tadi. Ya kita welcome. Kita apresiasi misalkan pemerintah ada pendidikan karakter dan lain sebagainya. Kita apresiasi. Tapi kan tidak semua bisa seperti itu, Pak. Nah, kita kan bukan benda mati, Pak. Pak, manusia itu bukan benda mati. Mendidik orang itu bukan menjadi seperti Bapak bikin bala-bala, bikin pisau, bikin kue, kan tidak begitu. Ketika bikin kue dibuat kotak-kotak kan gampang. Ukurannya pasal tahu ukurannya sama bisa gampang. Tapi kan mendidik orang itu beda. Karena instrumen orang manusia itu kan berubah, Pak. Ada yang disebut dengan faktor eksternal dan internal. Belum lagi kalau berbicara agama, kita kan hanya iblis, Pak, ya setan dalam hidup. Kita ajakan ngedul, ketika merasa ngedul, tidak mau sholat pada tepat, berarti setan sudah ada dalam diri kita. Itu aja. Atep gitu ya. Siap, terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Silakan yang kedua, Pak Asep Suryanto. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin ada kegalauan dari diri saya pribadi, mungkin Pak Dokter bisa membuka wawasan saya. Ini terutama tentang proses evaluasi yang dilaksanakan di level baik itu tingkat dasar atau tingkat menengah. Karena saya tidak masuk di level pendidikan tinggi. Yeah. Nah, di pendidikan dasar menengah, Pak Dokter, ketika ada ujian nasional, blueprint-nya yang saya tahu bagaimana kultur yang dibangun waktu itu menyebabkan kinerja dari siswa-siswa yang belajar baik di tingkat level dasar dan menengah itu luar biasa kalau menurut saya. Termasuk juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh guru, walaupun mungkin plus minus lah, yang saya lihat plus minus Pak Dokter.
Nah, ini yang sekarang dirasakan dengan sistem kurikulum merdeka, dengan sistem kurtilas yang meniadakan standarisasi kalau menurut saya. Walaupun sekarang ada asesmen nasional ya, tapi kan tidak mengukur tidak mengukur keseluruhan siswa karena diwakili oleh sistem perwakilan dari tiap sekolah itu hanya 40 orang. Nah, ini sejauh mana sih strategik yang dilakukan oleh pemerintah? Ujung tombaknya tetap di guru, cuman kelihatan di level guru itu karena tidak ada lecutannya, pacuan gitu. Apalagi kayak saya misalkan Pak Dokter ya, saya guru fisika di SMA. Sementara untuk masuk perguruan tinggi itu materi-materi fisika itu ditiadakan lah kalau bahasa saya ya. Untuk mapel fisika, kimia, biologi yang anak-anak tadinya mau ke IPA dengan semangat, tiba-tiba UTBK-nya hanya literasi dan numerasi kalau menurut saya. Nah, ini sejauh mana sih Pak? Mungkin Pak Dokter di level pendidikan tinggi nanti seperti apa gitu strategiknya? Karena keluhan yang saya tangkap dari salah satu contoh lah dosen ITB yang menangani SPMB dulu ataupun UTBK Pak Prof Jaka Sembiring, beliau mengatakan bahwa dosen-dosen ITB itu jadi kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran ketika kurikulum merdeka itu digulirkan. Kurtilas itu digulirkan dengan tidak menerapkan penekanan-penekanan pada konten-konten yang mungkin diharapkan oleh para dosen gitu di ITB. Nah, ini mungkin saya ingin membuka wawasan ini gimana Pak tentang evaluasi yang dilaksanakan, kebijakan strategik yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti ini, arahnya mau kemana gitu? Apakah kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa dulu juga banyak orang-orang yang berkualitas tanpa menyentuh secara khusus pendidikan karakter, walaupun sebenarnya di masyarakat itu juga muncul ngaji maghrib, ngaji sore itu sangat intens gitu. Termasuk saya juga ikut terlibat di dalamnya gitu waktu itu jadi siswa gitu. Nah, sekarang dengan kondisi sekarang itu seolah-olah masyarakat itu serahkan ke sekolah gitu. Nah, ini seolah-olah seperti itu. Nah, ini gimana nih Pak Dokter, strategik apa sih yang mesti kami laksanakan di level sekolah supaya tetap aja semangat untuk menuntut ilmu itu terjadi di kalangan siswa. Kalau tanpa evaluasi yang mendalam mungkin banyaknya nggak ada ujian ini, nggak ada proses evaluasi ini, hanya prosesnya sebagian anak saja. Nah, itu muncul di apa namanya di level kalangan anak-anak yang khususnya yang saya ajar di level sekolah sekaliber SMA 2 aja Pak Dokter. Itu mungkin Pak Dokter, terima kasih. Ya. Atau non Pak Asep. Nah, jadi ini saya satu mengapresiasi dari beberapa pertanyaan Bapak-Bapak ini kan sudah pertanyaan-pertanyaan yang level high gini. Jadi hot, high order thinking gitu. Jadi sudah pertanyaan-pertanyaan tinggi kan. Meskipun saya bukan menteri ini Pak Asep. Tapi kita hanya ini aja sharing. Jadi ada pertanyaan itu yang hot, ada yang rendah kan gitu. Jadi ada pernyataan juga sama dari dosen ITB. Jadi barudak mahasiswa ayeuna mah matematika dasar nanti lemah kan gitu. Nah, pernah saya juga nanya nih Pak Asep Pak. Jadi sabarat saking setengah dibagi seperti lu gitu. Ayo bisa ngejawab kan. Itu produk SMA Pak. Setengah dibagi seperti itu. Apalagi dua seperti lu dibagi setengah pangkat dua kan kadang-kadang jadi bingung kan juga. Jadi basic ini problem Pak. Ini sebenarnya Pak Asep cerita ini menjadi catatan bagi semua. Di satu sisi kita ini punya orientasi ke depan, ya, pastilah negara itu Pak punya visi misi, saya yakin lah negara itu punya blueprint kalau Pak Asep tadi mengatakan blueprint ke depan. Dari tataran implementasi apa yang ada di level dasar, menengah dengan di tinggi itu kadang-kadang tidak matching. Nah, ini kan jadi problem Pak Asep. Di satu sisi di perguruan tinggi tetap mengharuskan siswa itu punya kompetensi lah yang Pak Asep tadi ceritakan. Punya kompetensi itu wajib kan begitu. Katakanlah matematika dasar, fisika dasar kan gitu.
Tapi di satu sisi, kurikulum sudah membawa paradigma berpikirnya yang berbeda, kan begitu. Padahal kita tahu orang itu talentanya beda-beda, Pak. Tidak semua talenta orang itu berbeda-beda. Oke, misalkan sekarang juga beda dengan jabatan politik atau Pak Asep. Jabatan politik Pak Menteri tidak dari latar belakang kesehatan bisa jadi Menteri Kesehatan. Itu kan jabatan politik, Pak. Meskipun sebenarnya saya kritisi, Pak, di jabatan politik itu ada lima sebenarnya harus orang-orang yang spesialis, bukan leg generalis. Satu dalam SOTK itu satu kesehatan, ya harus orang-orang. Makanya direktur rumah sakit itu harus orang kesehatan. Nggak bisa orang adven, misalkan Bapak mimpin rumah sakit, cuma kayak nyuntik naku peso atau aku nggak bisa kan. Yang kedua PU, Pak saya PU itu harus orang teknik. Ya, PU itu harus orang teknik. Nggak bisa kan kita bikin jalan, bikin rumah itu harus teknik. Yang ketiga kalau saya sarankan kesehatan, pendidikan itu harus juga orang yang paham tentang itu. Tapi kan problem di kita ini kan kepentingan tadi, Pak Sep. Karena apa? Bisa jadi karena dia mendukung saya, mendukung waktu pencalonan dan lain sebagainya, sehingga dia titipkan itu. Kan kasus dulu di Tasik, ketika direktur rumah sakit sarjana administrasi negara, Pak. Coba bayangkan. Sarjana administrasi negara dari Prodi Administrasi Negara, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jadi direktur rumah sakit, kan jadi problem. Ya itu. Jadi itu catatan yang menjadi fakta ya. Yang kedua, Pak Sep, kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah di pusat ini yang saya amati gitu ya. Saya sebagai orang kebijakan itu. Kebijakannya apa yang saya bisa lakukan? Masalah urusan ke depan itu beda lagi ceritanya. Nah, gitu. Jadi tidak ada blueprint yang seperti Bapak tadi katakan bahwa kita ini ingin begini itu harus begini kan begitu. Meskipun saya yakin Pak, apa yang Bapak ajarkan ilmu fisika itu pasti bermanfaat Pak di prodi fisika tentunya bagi siswa yang kuliah lagi di fisika di ITB atau di Unpad pasti bermanfaat. Tidak bisa mengatakan bahwa ilmu saya tidak berguna. Tidak bisa. Kecuali mungkin kalau siswa tadi kuliahnya di ilmu budaya atau juga mungkin ilmu bahasa mungkin tidak bermanfaat, relatif tidak bermanfaat lah. Bukan tidak bermanfaat lah, relatif sedikit digunakan. Tapi kalau ilmunya dari Bapak tadi belajar fisika, di ITB-nya belajar lagi misalkan di teknik fisika atau fisika murni misalkan, itu pasti bermanfaat karena dia tahu tentang dasar-dasar ilmu itu dari awal kan. Nah, cuma yang saya perhatikan penguasaan konsep yang lebih detail karena kita ini sekarang berbaur, tadi Pak Asep di SMA sekarang sudah semakin bebas, apalagi penilaian juga kualitatif, siswa menjadi tidak fokus. Tapi diimbangi lagi Pak Asep, kalau begitu kenapa harus ada UTBK? Kenapa harus ada jalur mahasiswa berbasis prestasi atau undangan? Kalau semua itu. Kalau begitu berarti kita bebas. Apakah misalkan orang sosial bisa nggak masuk teknik fisika? Bagaimana nanti mengujinya, kompetensi dia, kalau dia ingin bidang itu. Kan Pak Asep tidak bisa mengeluarkan angka fisika untuk siswa SMA tadi nilainya 9 atau 8,5 misalkan, kalau dia tidak punya kemampuan itu. Nah, hanya dengan berdasarkan argumentasi kita kurikulum merdeka. Susah, Pak. Susah. Ya itu. Makanya ini menjadi catatan sebagai kita. Nah, pertanyaan sekarang ke Pak Asep, apakah habis 2024 kurikulum merdeka pasti terus atau tidak Pak Asep? Saya yakin. Pak Asep aja nanya jujur. Belum tentu kan? Belum tentu Pak. Tergantung menterinya. Seandainya nih Pak Asep, anggap kurikulum merdeka itu diganti lah. Anu riweuh kan guru deui Pak. Nah, sekarang apa yang terjadi pada diri Pak Asep? Kan nerima Pak. Pak Asep kan nerima. Mau berontak nggak bisa, apalagi Pak Asep sebagai abdi negara. Mau membantah pimpinan juga nggak bisa. Nah, jadi mau dikemanakan negara ini? Makanya, tapi kan kita juga tidak bisa Pak pendidikan diserahkan kepada tanpa ada lembaga yang mengatur kan juga tidak bisa. Karena pendidikan itu harus ada standar-standarnya kan gitu.
Tidak bisa karena udahlah, punten misalkan pendidikan dihapus, nggak bisa juga kan, tidak bisa begitu. Tetap pendidikan itu harus ada standar yang diacu. Jadi nu katingali ku urang mah Pak, urang teh orang Sunda mah gegeran Pak Sep. Terang gegeran, Beres, Pak. gegeran, latah, Oh. latah. Contoh, saya tanya nih sekarang saya Bapak tadi berbicara latah. Bapak tahu nggak apa itu hari H? Siapa yang bisa jawab hari H? So, ini pertanyaan S2 ya. Tapi malah ya di ujian hari H. Siapa yang bisa jawab? Hari H. So, saya bisa jawab. Dikasih nilai ke Bapak C. Hari H izin Pak Dokter, hari saat ini sedang berjalan. Coba, Sahan bisa jawab hari H. Asal usul hari H. Karena kita gini Pak, asal usul hari H itu Pak Yus semuanya, itu ketika MacArthur mau membom Hiroshima dan Nagasaki. Di situ dikatakan oleh beliau, kita akan ngebom Hiroshima dan Nagasaki. Ada yang disebut dengan Decision Day. Decision Day. Terjemahkan Pak Asep, Decision Day apa? Keputusan hari itu, Pak. Bukan hari keputusan. Ya, hari keputusan. Hari keputusan. Dalam bahasa Inggris kaidahnya kan BMD menerangkan, diterangkan, atau beda dengan bahasa kita. Jadi decision day, day-nya itu dibalik kan, day dibalik. Jadi kecuali kalau ada op, jadi terjemah kalau ada op itu sebelum op, setelah op baru sisanya. University of Pajajaran. Tapi kalau dibalik menerangkan, diterangkan, Pajajaran University tanpa op. Bandung Institute of Technology kan gitu, kira-kira begitulah. Ini ada ahli bahasa lah. Mohon maaf kalau salah Bu Timur ya. Nah, pada saat itu MacArthur Decision Day itu disingkat Pak. Decision Day. Decision-nya disingkat jadi D, D-Day, 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 D-Day. Nah, D-Day teh nepi kaceli orang Indonesia, ke orang Sunda, ke orang Bandung lah katakan orang Bandung. Diterjemahkan day itu adalah hari. Diterjemahkan day itu adalah hari. Kusabab ningali dina bahasa Inggris D-Day, dasar bahasa D sarua huruf depan teh D Pak, D-Day. Asna ukur balik ke orang Indonesia hari kasih teh atamane adalah sarua depan hari H Pak. Jadi hari H. Nah, nepi ka ayeuna hari H teh artina sebenarnya Pak. Sok taroskeun. H-10 ongkos naik ke Garut. Teruslah lamun lebaran. H-5. Bapak misalkan datang ya nanti pada pernikahan anak saya H-1 misalkan. Hari H-nya. Jadi hari H itu sampai sekarang Pak Yuyus eta teh artina karena mengambil dari D-Day. D-nya dari D, decision, D-nya dari day. Jadi diambil kata huruf depannya D-Day. Day itu hari. Kusabab tadi menerangkan, diterangkan, hari tambah WH. Jadi hari H. Nah itu Pak. Nah itu. Jadi kelatahan kita itu muncul di situ Pak Asep. Nah, karena tadi kurang mah belum tentu Pak. Jadi beda dengan saya baca di beberapa negara ada bukunya Bapak. Perbandingan pendidikan di negara-negara di Asia dan Eropa. Itu yang namanya pendidikan itu blueprintnya 50 tahun Pak Asep. 50 tahun. Rek ganti presiden, rek ganti pejabat, rek ganti perdana menteri, inilah produk. Kan begitu. Makanya orang pinter baik, Pak Asep, orang pinter, orang bodoh baik, orang bodoh berehan, itu lebih bermakna kata agama, kata keterangan daripada orang pinter tapi pelit. Orang miskin berehan resok masihan gitu. Orang miskin berehan baik itu lebih baik daripada orang kaya yang pelit. Itu kan. Jadi orang masuk rada pelit Pak Asep karena itu.
Oke, saya kira, oke, itu Pak Asep. Mudah-mudahan Pak Asep mungkin jadi menteri lah. Amin, Era amin. Siapa? Siapa dokter? Terima kasih. karena anak saya merasakan Pak Asep sekarang kurikulum lagi, cingnya, aduh, hari asup daftar ke KUTBK, SMBT, anger kan nilai nama Pak Asep, anger nanti asup GO, Pak Asep, asup bimbel. Di coba Amineros, di bimbel mah kan tidak berbicara kurikulum merdeka, anger cara ngerjakan soal di bimbel mah. Bayar saya 10 juta di GO 10 juta, anger cara ngerjakan soal. Kumaha rumus fisika ieu kerjakeun bikin ka guruna. Ngan ulang kayak ngajawab soal begitu ujian SMA daring, siswa teh cicing di GO kabeh, digaping ku guruna. Nah, siswa teh aralus senang nilai lalu mah ujianana daring. Si orang teh caricing Pak di eta di bimbel. Dia sial ku guruna. Aduh, aya wae. Aduh, luar biasa. Jadi kalau masuk ke bimbel, tetap saja nu dibahas ngerjakan soal, Pak. Kurikulum merdeka. Oke, Pak Asep nuhun, Pak Asep. Mangga. Siapa tuh nuhun, Pak? Bu Rita, mangga Bu Rita. Saya mohon maaf ya, tidak lama masuk ya. Bu Rita aja. Mangga, terima kasih Pak Dokter. Saya memahami begini Pak Dokter berkaitan dengan strategi perencanaan di tingkat mikro ya, ya barangkali mungkin saya sebutkan di sekolah berkaitan dengan pengelolaan masalah pembiayaan gitu. Karena sebagai sekolah negeri kan kita ada sumber pembiayaan itu hanya dari pemerintah gitu ya, terutama BOS dan BOPD. Padahal kita tahu peruntukan BOS BOPD itu sendiri kan sudah jelas ya, 65% bahkan 70% itu digunakan untuk SDM terutama membayar honor-honorer. Padahal kami harus mengembangkan potensi siswa. Sebutlah kami akan mengembangkan potensi siswa akademik gitu ya, seperti itu. Saya akan lebih jelas lagi misalnya bagaimana kita mengembangkan berkaitan dengan akademi siswa yang akan meningkatkan mutu sekolah, misalnya di bidang olimpiade seperti begitu. Nah, kami sekolah itu punya keterbatasan besar terhadap strategi perencanaan pengelolaan keuangan untuk pembiayaan masalah olimpiade ini gitu ya, karena memang dana dari pemerintah itu sendiri kan terbatas, hanya sisa 35% dibagi oleh 4 bidang. Nah, sementara juga kita ada tuntutan memang harus meningkatkan potensi sekolah. Nah, saya melihat akhirnya begini, bila tidak dibuat regulasi di tingkat mesos gitu ya, di tingkat provinsi berkaitan dengan masalah pembiayaan ini yang misalnya tidak dibuka bagaimana partisipasi masyarakat, orang tua gitu ya, SPP lah istilahnya untuk membiayai masalah ini, mungkin sekolah akan, terutama negeri, akan sulit bersaing dengan sekolah swasta gitu, berkaitan dengan meningkatkan bidang ini. Ya, pertanyaan saya bagaimana pengelolaan strategi perencanaan pembiayaan di sekolah ini bisa memberikan pengaruh kepada tingkat mesos untuk mengambil regulasi gitu Pak. Karena kan di negeri itu agak ketakutan kalau kita memungutlah istilahnya dari masyarakat. Nah, padahal itu akan memberikan pengaruh yang cukup besar antara negeri dan swasta, terutama bidang yang ini. Mungkin itu Pak, terima kasih. Cuma ini dulu Bu, saya kritisi dulu. Itu susah, Ibu dari judul tesisnya, jadi premis awalnya jangan bagaimana cara kebijakan Ibu sekolah mempengaruhi kebijakan mesos. Susah, Bu. Karena Ibu di bawah mesos. Apalagi Ibu kan harus begini. Ibu mikro harus mempengaruhi dinas, susah. Tidak susah, Pak. Mungkin dalam hal yang lain, cuma apa yang Ibu temukan, apa yang Ibu rasakan, itu sebagai saran kepada pemerintah di level atas, katakanlah mesos tadi.
Tapi kalau mempengaruhi dalam konteks ibu memberikan mempengaruhi susah, karena kebijakan di situ itu adalah kebijakan yang general dan kebijakannya itu mengacu kepada regulasi yang ada. Itu yang pertama. Jadi mindset berpikirnya paling ibu kalau berpikirnya begini, bagaimana kebijakan kepala sekolah. Nah, kalau kebijakan kepala sekolah mempengaruhi kebijakan yang di levelnya, maksudnya guru, siswa itu logis karena kepala sekolah di bawah. Tapi kalau ke atas ke bawah agak susah. Nah, itu hanya dari ininya, dari premis dulu. Yang kedua, ini Bu, kalau bos itu kan sudah ada SOP-nya Pak, Bu. Jadi bos itu, namun bahasa saya kalau ke daerah itu, diseruduk ke setum ke susah gitu, kira-kira begitulah, tidak bisa diganggu gugat lah karena kalau nanti ibu mensiasatinya dengan bahasa yang lain susah kan gitu. Nah, sekarang gini aja untuk menambah pendanaan mah Bu, di sekolah itu kan ada beberapa instrumen yang bisa ibu giatkan. Kalau saya baca di koran PR, itu kepala sekolah-sekolah di Kota Bandung itu banyak yang punya talenta kreatif, maksud saya kreatif, ya inovatif. Contoh, menghadirkan alumni misalkan, yang alumni yang mampu tentunya alumni-alumni yang inohong lah, yang bisa dianggap bekerja sama, berkolaborasi, ujung-ujungnya bagaimana memajukan sekolah ini. Itu banyak, Bu. Saya pernah salah satu SMA di Bandung, alumninya itu kaya, maju, itu memberangkatkan umroh 10 orang, Bu. 10 orang guru diberangkatkan umroh. Karena dia berarti dia punya kemampuan. Nah, alumni itu harus punya database. Database-nya itu mungkin angkatan berapa, cuma memang kelemahan kita kan alumni itu jarang, kadang-kadang dianggap susah aja hilang kan gitu. Sama saya juga di sini di Uninus, coba kata saya alumni itu di update, unsur di data, yang punya kontribusi itu bisa diajak berbicara, kira-kira begitu. Itu dari alumni, Bu. Ibu nanti punya. Dalam alumni itu pasti nyumbang. Dan nyumbang itu Bu tidak melanggar. Kalau nyumbang itu tidak melanggar. Kalau nyumbang mau berapapun nggak melanggar. Yang tidak boleh itu ibu memaksa, mematok ya kepada orang tua siswa. Ini kan orang tua siswa, Bu. Kalau di luar orang tua maka nanti tidak masalah. Orang tua siswa mematok sampai mencatat, lamun temayar ayah sanksi, bla 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 bla. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi apalagi sampai menarget misalkan seorangnya kudu sarua 100.000 atau lebih 1 juta, pasti itu bermasalah, nanti bisa kena sabar pungli. Tapi kalau untuk dibingkai dalam kegiatan siswa yang produktif, ibu transparan, ibu memang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Satu dari alumni, kalau untuk penambahan Bu ya, karena saya yakin Bu, ibu kalau tuang makannya cuma tahu dan tempe, itu standar. Kan kita pingin daging, sekali-kali pingin makan di Ampera. Jadi ilustrasi itu menggambarkan bahwa kualitas sekolah itu harus dipacu, kualitas sekolah itu harus digairahkan. Ada suntikan. Suntikan itu kan capital, Bu, dana. Yang kedua, Ibu bisa ngambil dari CSR. CSR perusahaan-perusahaan BUMN. Makanya sekolah-sekolah yang di daerah yang berdampingan dengan Pertamina kayak di Indramayu, saya itu alhamdulillah Bu, sekolah-sekolahnya bisa dibantu oleh CSR tadi. Karena CSR itu dalam undang-undang disebutkan wajib. Ini kata kuncinya Bu, CSR itu wajib diberikan kepada masyarakat. Labanya itu sebagian diberikan, tidak diambil total oleh perusahaan, tapi harus diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, satu tadi alumni, yang kedua adalah CSR, yang ketiga adalah orang tua. Orang tua boleh nggak menyumbang sekolah? Boleh, tak apa-apa. Silakan saja orang tua siswa. Makanya ada komite. Tapi orang tua berikan kebebasan kepada mereka. Guru mah Bu, kepala sekolah masihkan program weh. Nah, iya programnya, biar aja mereka yang ngelola. Jadi ibu jangan main di situ jadi bendahara, jangan ngumpulin uang. Itu nanti itu tidak boleh. Tidak boleh. Ibu mah kelola uang yang dikelola sekolah. Nah, sebenarnya banyak masukan dari sekolah itu, cuma tadi sekolah juga kan perlu kesejahteraan Bu.
sekolah juga perlu area rekreasi. Nah, mungkin itu diambil dari punten, misalkan pindah siswa, silakan saja. Tapi kadang-kadang teteh sok susulung punten di belakang meja nu karena itu teh. Akhirnya teh orang-orang tertentu anu ceyah dalam tanda kutip ya Bu ya ceyah. Ya, betul. Tapi ada lah. Tapi Betul. harusnya dirasakan. Misalkan nih jumlah siswa yang pindah itu sekarang ada 10, kursinya disediakan 10. Iya. Kalaulah ada misalkan lebih, ya silakan pakai untuk kebaikan. Betul. Atau juga mungkin dari kegiatan yang lain. Makanya ini Ibu, nggak apa-apa sekolah itu di SMK ngadain misalkan bazar yang memberikan mengambil perusahaan-perusahaan biar sekolah itu dikenal dan sekolah menjadi kontribusi. Tapi nggak tahu nanti kita harus pilih karena SMA dengan SMA kan mindsetnya berbeda. Kita nggak mungkin sekarang di SMA ngadain bazar kerjasama dengan Honda dengan Daya Adira kan susah karena bukan SMK. Nah itu. Nah kalau sudah uang itu terkumpul, uang itu ada, ya budgeting, programming is budgeting. Program itu ya berhubungan dengan anggaran. Nggak bisa Ibu dengan program sebaik mungkin kalau anggarannya tidak ada. Tapi kata kuncinya Bu, untuk menyukseskan tadi, ya Ibu harus ada dorongan. Dari siapa? Pemimpin, dari leader. Leadernya siapa? Kepala sekolah. Makanya kepala sekolah yang bagus itu yang memberikan kontribusi. Bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk siswa. Jadi, ya itu Bu. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Bu, cukup ya. Terima kasih ya, nuhun Ya, Pak Dokter. satu lagi lah, Pak Irham ada? Kalau Pak Irham tidak ada, Pak Irham tidak ada ya? Ibu Henen. Pak Irham ada, Pak Dokter, Pak Irham ada, Pak Irham. Irham ada Pak itu. Oh, Pak Irham. Ya Pak, hadir. Ada yang ingin ditanya? Saya kira belum ada Pak, belum barangkali teman yang lain. Oh ya, oke. Ibu Henen. Siap hadir Pak. Ada yang ingin ditanya? Ya boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya Pak. Ini Pak, sekarang itu kebetulan lagi rame pemilu juga ya Pak ya. Di sekolah saya ramai berbondong-bondong dari caleg-caleg untuk membagikan beasiswa itu Pak. Jadi dari partai apalah begitu ya Pak ya. Ibu kebagian Ibu. Ibu kebagian. Ya, jadi PIP atau KIP gitu ya Pak ya. Nah, nyambung ke program PIP atau KIP ini gitu ya Pak ya. Kalau dulu kan sebetulnya dari zaman dulu tuh untuk kuliah itu ada bidik misi, kemudian sekarang anak sekolahnya ada program KIP atau PIP dan bergantilah kalau untuk di perguruan tinggi menjadi KIP, nggak bidik misi lagi gitu ya Pak ya. Nah, hanya kebetulan saya di sekolah guru bimbingan dan konseling sedang musim pendaftaran ya Pak ya di SNPMB untuk SNBP dulu. Sekarang itu banyak yang memiliki akun KIPKA gitu ya. Namun sayang gitu Pak, dari beberapa tahun saya menangani beberapa siswa yang memiliki KIPKA ini, ketika SNBP, SNBT tidak lolos, mereka tidak memanfaatkan si KIPKA ini Pak. Padahal jangankan negeri, swasta pun banyak yang menawarkan KIPKA ini gitu ya. Satu sekolah di saya itu tiap tahun adalah 5-10 orang pemilik KIPKA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta gitu ya. Sangat disayangkan sebetulnya gitu ya. Nah, sebetulnya bagaimana efektivitas dari masalah pendanaan melalui program beasiswa KIPKA atau PIP ini gitu ya Pak ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan itu sendiri gitu Pak. Itu saja mungkin Pak pertanyaan dari saya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sarikan dari pertanyaan Bu Henen itu ada 3 item. 1, dewan ke sekolah. Yang kedua, siswa mendapatkan beasiswa. Yang ketiga, outputnya dari KIP itu apa kan? Kalau dewan ke sekolah kampanye dalam arti gebiar-gebiar seperti masyarakat itu nggak boleh sebenarnya Bu, karena itu lembaga pendidikan apalagi. Tapi kalau dalam konteks KIP,
dana KIP dalam selama ini mah tetap dewan nanti tara datang Bu. Biasa nama nusumping teh adalah ini apa putusannya biasanya kalau yang sebelum kampanye. KIP itu memang itu legal, Bu. KIP itu legal. Tapi itu kan berbasis kepada tadi apa kepentingan dari orang yang membawanya tadi. Jadi siapa yang membawa dewan itu? Dewan itu misalkan dari partai apa, itu jatahnya berapa. Pertanyaan siapa yang membuat jatah itu kan pemerintah, kementerian. Berapa jatahnya? Ini si A, ini daerah. KIP juga pernah problem, Bu. Jadi ketika dia dapilnya misalkan di wilayah Bandung, ternyata dia bekerja atau bukan bekerja, dia di ini komisi. Karena kalau sudah komisi itu, misalkan dia tadi janjinya itu Kabupaten Bandung, Kota Bandung misalkan, tapi komisinya yang tidak menangani pendidikan. Itu kadang-kadang dewan juga saya pernah diskusi. Wah bingung, karena saya tidak menangani komisi pendidikan itu bisa komisi D ya, komisi D kalau di kota ke provinsi. Tidak menangani itu, dia menangani bidang lain kan gitu. Padahal KIP itu berhubungan dengan pendidikan. Ibu juga itu nggak apa-apa Bu, justru kita membantu, KIP itu membantu kepada masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan studi. Cuma hati-hati Bu, KIP itu harus berlanjut Bu, ada hanya banyak kasus, KIP itu cuma di awal, pekesanannya tidak ada lagi, repot itu Bu, ya, repot. Dan nanti dibebankan ke sekolah yang bersangkutan, masyarakat kan tidak tahu, ketika dia sudah punya NIM, dia sudah punya register mahasiswa atau apa sekolah, kalau mau dikeluarkan juga nggak mungkin. Ini ibu harus tahu, artinya harus ada penjelasan lebih awal kepada siswa bahwa KIP ini hanya bla bla bla, itu harus ada penjelasan itu Bu. Tolong, nanti takutnya KIP-nya itu di tengah jalan hilang. Kalau hilang tanggung jawab ibu atau tanggung jawab dewan yang bawa, itu harus jadi hati-hati. Jangan sampai dewannya kabur. Coba kalau dewannya PAW atau dewannya tidak aja terus, ibu kan harus datang jawab. Nanti orang tua menuntut ibu. Dulu kan saya sekolah di sini dijanjikan akan sampai tuntas, karena banyak cerita itu. Yang ketiga, ya, dan KIP itu ada periode Bu. Ya maksudnya sekarang jatahnya berapa gitu, maksudnya begitu. Tahun sekarang berapa kan, itu ada periode itu maksudnya. Tidak konstan bahwa sekarang itu 100 enggak, itu biasa gitu. Karena berhubungan juga dengan anggaran, bukan anggarannya terbatas kan. Dan itu diperebutkan Pak Bu, se-Indonesia jatah itu diperebutkan. Kalau ada 5.000 coba dibagi anggota dewan misalkan ada 100, berarti jatahnya berapa satu orang. Pasti kalau sekarang mereka pasti datang biasanya ke sekolah itu karena penting suara mereka, apalagi kalau mereka itu sudah masuk pada hak pilih, meskipun bahasanya dikemas, sosialisasi, tidak dalam konteks kampanye. Tapi kan kalau orang datang itu masa sekarang itu kan curiga Bu, mungkin ada kepentingan. Tenanawan Bu, memberi sesuatu kepada orang yang telah memberi kebaikan kepada kita. Apa-apa. Kalau dia dulu memberikan kemudahan pada kita, hari ini berikan suara kepada dia nggak jadi masalah kan. Itu pikir modernnya. Jadi nggak apa-apa Ibu. Dulu ya saya S2 dibantu dengan ini. Wajar dong kalau saya berbaik lagi kepada dia. Ya nggak apa-apa itu. Tapi dalam konteks kebaikan. Ya. Itu. Tapi Ibu dalam konteks perencanaannya, Ibu harus matang. Karena KIP hati-hati bisa jadi berhenti di tengah jalan. Pertanyaannya, kalau berhenti, yang rugi siapa? Ada gitu yang berhenti, banyak Bu, kasus berhenti. Malah di beberapa kampus di Bandung, jadi pertama itu ada iming-iming, udahlah kuliah wacana dangke bakal menang KIP. Begitu tahun kedua, KIP-nya tercair Bu. Atau mundurkan diri. Oke gitu Bu Enen ya. Oke Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saya ingin tanya dulu progres buku. Gimana, sudah berapa persen? Sudah penerbitnya sudah oke? Sudah layout sudah oke? Nanti saya kirimin untuk tulisan saya. Ya. Pak siapa? Pak Tony sudah? Pak Yuyus sudah?
Buku sudah oke? Dami ada Pak Tony atau Pak Irham, Mangga, Dami yang kemarin. Kantun itu Pak Dokter, izin menunggu yang dari Pak Dokter yang bab 1 bab 2 Oh ya, tinggal oke. disatukan. Oke, saya kalau begitu saya kirim ke Bapak ya bukunya. Jadi yang kalau cerita singkatnya udahlah, saya nggak usah lagi teknik, pokoknya saya kirimkan bukunya. Nanti saya minta sudah ada bagus lah di desain covernya. Cuma desain covernya sudah bagus kemarin, tapi kan itu baru satu, yang satu lagi mana gitu. Jangan sama desainnya Pak ya, bedakan. Bedakan biar ada nuansa perbedaannya kan. Perbedaan itu adalah rahmat Pak Yus. Jadi kudu berbeda. Pak Dokter, ya. Judulnya Pak, untuk judul buku 1 sama 2. Ya nanti saya WA aja lah di WA. Ya, di WA siap. ya. Nanti saya WA kan biar clear. Kan Bapak belum ngirim ke saya daminya, contoh bab-babnya, contoh babnya aja judul. Jadi memang Bapak kalau membuat buku dari karya penelitian, misalkan dari tesis, dari dasar dijadikan buku itu memang harus tidak segampang itu kan. Karena buku itu beda dengan disertasi, buku itu berbeda dengan, malahan saya mengharapkan Bapak Ibu proses sampai haki ya, hakinya ya, hak cipta. Tapi yang pasti penulisnya di depannya adalah saya dengan Pak Ahmad Ripandi ya, Pak Imam, saya, tapi di belakangnya tetap di halaman 2 muncul nama Ibu semua muncul. Terus setelah daftar pustaka ada foto Bapak Ibu lah. Seperti di kelas lain lah, sudah bagus, mereka sudah 85%, sudah oke. Nah gitu ya, buku oke ya. Berapa lembar itu maksimal? Jadi kalau buku nasional itu idealnya 250 minimal. Tapi kalau buku ber-ISBN itu kalau aturan itu minimal 80 lembar Bapak Ibu. Tapi kan saya nggak mau 80 lembar terlalu tipis. Tapi kalau 250 sudah bagus. Ukuran B5. Oke, selanjutnya. Ada lagi? Ini maaf, saya pakai peci kayak Gus Baha ini. Gus Saya Baha. Pak, saya. Ya, Gus Baha. Keren, keren itu keren. Oh, Gus Erwin. Gus Erwin, Pak. Gus Erwin, tapi itu pantasnya Gus Tatang gitu. Eta mah tos iya Pak, landihana tos Abah. Apa? Kalau Gus Sugeng masih nyaman karena Sugeng Gus Durian, kalau Gus Durian. Gus Durian. Gus Dur ya. Silakan, ada lagi satu lagi. Oke lah, buku clear ya Pak Yuyus ya. Oke. Daminya Pak Imam yang sharekan Pak Dokter. Ya. Oh, untuk UAS Bapak Ibu kerjakan UAS kan sudah di-share saya. Ada yang japri, ada yang silakan saja lah. Kan di Litera sudah dibaca Pak Tony UAS di Litera? Sudah, Pak Sugeng sudah dibaca di Litera? Sudah Pak. Sudah, bagus. Bisa menjawabnya gampang kan, gampang. Itu soal ujiannya luar biasa lama kan, 1 minggu apa sok di SMA paling. Di SMA mah 2 jam, di SMA 2 jam, ya di S2 1 minggu. Kapan dikumpulkan itu Pak? Kapan dikumpulkan? Itu dibaca, itu di ujiannya kan dibaca. Itu terakhir itu kan ya artinya tanggal 20, Pak. 20 enggak, maksud saya sebelum tanggal 20 bisa enggak itu loh. Oh, bisa. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Oh, mantap. Siap. Bapak Ibu, begini, karena tanggal 4 itu edaran dari kampus harus sudah keluar nilai saya, 4 Februari. Jadi 4 Februari itu harus sudah keluar nilai. Makanya, maaf ini, saya berhubungan dengan kunjungan, ya, kunjungan Bapak Ibu bisa ada bahasa begini gitu. Nah, maaf ini bahasa Sunda. Ya. Senada nilai geus keluar males. Nah, itu Pak Sopyan abdi teh matak saya wanti-wanti saya kalau di kelas lain alhamdulillah Pak Rektor itu menandatangani sertifikatnya Pak Rektor menandatangani, mereka senang sekali dengan apa yang
kegiatan saya, ya kunjungan tadi, beliau mendukung, malahan sangat merespon gitu. Tapi ini bapak-bapak itu saya berpikir kan tanggal 4 itu kan nilai sudah keluar. Jadi jangan ada penafsiran, males dan nilainya sudah keluar. Jadi abdi teh ngemut gitu Pak Kuma. Gitu. Memang sih insya Allah gitunya. Bapak-bapak lah, bapak-bapak kudu selamat. Saya mah jujur aja, selamat, bapak. Manfaat dan happy gitu, Mas Sugeng. Jadi selamat, nilainya selamat, Ya. selamat lahir batin, selamat dunia akhirat. Jadi Ya. bapak teh kuliah teh Siap. ulain gantung gitu nilai itu jangan ngagantung atau tapi ya maaf ya sampai bapak kalau mata kuliah misalnya ada yang tidak lulus jangan bapak harus lulus bagus nilainya A, itu selamat. Yang kedua bermanfaat insya Allah. Yang ketiga happy bapak itu harus bahagia. Tapi saya lihat kalau di kelas bapak-bapak bahagia, bahagia semua wajahnya senyum-senyum gitu. Insya Allah Pak. Nah makanya Pak Sofyan, saya itu apa dilanjutkan? Saya sampai berpikir gitu, apa dilanjutkan atau enggak? Karena nanti takut, malas lah karena kegiatannya sudah. Nah, tapi kalau berpikirnya, mau sudah, mau enggak, atau itu juga ini apa tidak ada masalah, jangan nanti ada ini apa ada bahasa yang lain lah. Iya Pak. Jadi pada sebenarnya saya ingin mendorong Bapak Ibu itu semangat gitu. Makanya saya selalu memotivasi Bapak Ibu. Saya selalu mengaitkan dengan narasi-narasi apakah keagamaan atau secara makro atau apa yang Bapak Ibu ketahui, termasuk juga memotivasi Bapak Ibu dan selanjutnya adalah mendorong kan gitu. Makanya sengaja saya insya Allah lah hadir. Iya. Baik Pak. Izin Pak. Ya, Mewakilkan rancangan. Abah tetang kasepuhan sadayana hapunten abdi nyarios. Mangga mau da abdi ke ngantosan Kang Danjen serang Kang Ketun nu Sumanggem sareng Kang Sugeng. Pak dosen yang kami hormati, hasil diskusi kami selama ini sudah sepakat dengan program kegiatan yang kita rencanakan masalah kunjungan. Kami sudah membuat rencana anggaran biaya, kemudian juga perangkat-perangkat yang lainnya. Pak Imam sudah membuat desain plakat, kemudian juga spanduk yang sudah kami share, Pak Dokter. Jadi secara umum dan insya Allah, walaupun nilai sudah keluar tanggal 4, tanggal 3 kita ada acara, insya Allah teman-teman tidak akan dan tidak memiliki pikiran, datos lulus, atau saya mau ngirian, insya Allah teman-teman tidak akan punya pikiran seperti itu Pak Dokter. Teman-teman punya niat yang baik, ingin berbagi ke daerah atau ke lokus yang sudah menjadi tujuan kita kemarin, ke daerah Suryalaya. Kita ingin berbagi, ingin cari pengalaman di lapangan, sesuai dengan arahan dan tujuan dari Pak Dokter begitu. Jadi insya Allah teman-teman mendukung, mensupport untuk kegiatan kunjungan di tanggal 3 ya, Pak Dokter, insya Allah tanggal 3 Februari ya, gitu. Jadi saya yakin teman-teman tidak akan mengecewakan Pak Dokter, tidak akan mengecewakan Pak dosen, begitulah. Begitu barangkali secara garis besar kami mensupport dan insya Allah kami mendukung dan kami akan melaksanakannya dengan sepenuh hati sesuai dengan rencana yang sudah kita desain selama ini. Itu dari kami Pak Dokter. Jadi tinggal nanti tema kemudian rundown acara kami share dengan Bapak, juga foto-foto perangkat yang ada di spanduk. Nanti mohon pertimbangannya begitu Pak Dokter. Itu barangkali dari saya Pak Dokter. Dari Pak Yus KM atau dari yang lainnya? Masukannya ya. Nuhun. Mangga Kang Yuyus. Ya.
sudah sesuai dengan itu Pak Tatang seperti yang sama Pak Sofyan. Jangan Pak Dokter, kalau insya Allah fix kita akan berbicara tentang teknis titik kumpul, keberangkatan, acara di sana, kemudian pulangnya dan lain-lain sebagainya di perjalanan. Barangkali kalau fix, insya Allah kita langsung masuk ke teknisnya begitu Pak Dokter. Yang lain ada yang mau bicara? Sesi foto Pak, kan kita mau foto bareng. Oh iya, sekalian di sana kita akan sesi foto sekelas Pak Dokter. Insya Sama Allah, jadi Bapak. harus ikut semua Pak Dokter. Insya Allah ikut semua. Ya. Foto model. Panas ku kelas 52A Pak Dokter. Kelas 52A. Kamu di majalah Pak Dokter. Asa hareudang teh Pak Dokter. Jadi kedah di kipasan. Jadi itu. Spanduk itu saya ada dua, ada yang saya share ke Pak Sofyan dengan Pak Sugeng, kan ada yang saya di Panyalu, di Abagaos kan, besok tanggal 24, dan ada yang di sana di Cimaung. Pak Sugeng baca ya Cimaung ya? Baca Pak. Pak Sugeng. Lah, power disangka spanduk capres. Capek. Ya, mudah-mudahan nanti kita diskusi teknis ya. Gitu. Terus kalau memang Bapak punya ide, punya gagasan atau ke tempat yang lain, silakan Pak. Jangan terfokus ke satu titik. Silakan aja. Misalkan Pak Yuyus punya kemana, Pak Erwin kemana. Kan. Cuma saya tadi kata kuncinya yang sudah ada hubungan relasi sosialnya sudah dekat gitu, biar tidak ada birokrasi lah, tidak ada birokrasi gitu loh. Kalau ada birokrasi mah kali itu orang terkenal, kakara, acuh, wah repot Pak. Tapi kalau ada di sananya ada yang kenal, alumni atau apa, itu beda. Jalinan emosionalnya beda gitu Pak. Tapi kalau Bang Kalituna culang cileng, siga hayam saya inung, kali itu akhirnya bapak-bapak kasarisi ngararoko kopi ABC dosen. Tapi kalau ada guide dari dalam, maksudnya yang kenal gitu, beda kan, suasana kebatinannya beda, auranya beda. Bapak-bapak lebih. Tapi kalau Bapak masuk kepada satu lingkungan, kita baru tidak ada ikatan emosional, kita tidak kenal, memang secara formal menyatakan datang, itu beda. Dokter Ujang, tempat lain silakan. Kemarin saya dapat kiriman, punten Pak Dokter. Kemarin tuh saya dapat kiriman foto nih rumah makan Ampere. Saya pikir kunjungannya ke situ yang di Raja Bolang. itu mah kasih kan apa Mas Sugeng, itu mah UAS together itu. Orang cuma dipameri doang. Saya Pak Sugeng. Iya Pak. Saya tadi malam sampai jam 10 malam di Ampera. Oh, gitu Pak. Iya, sampai jam 10 terus dilanjutkan dari jam 10 sampai jam 11 di Ibu Mus di Jalan Buah Batu, karena ada yang undang. Waduh, itu. Nasi Padang, Pak. Ya, nasi Padang. Beliau tuh coba di pameri yang enak-enak aja nih. Terima kasih Pak, terima kasih. Katinggal lama ke daerah wetan jantan kenwe Pak, panginten Pak. Billy, emang ada, kita bebas dulu, misi gitu, misi. Billy Burita kado ide, Pak Lubis, Pak Yana, Pak Yuyus, silakan. Kan ada ide gagasan mah, silakan kita tampung aja, nanti choice kita yang terbaik.
Ya, nanti kan ada choice, ada pilihan Pak Sopyan. Bisi gitu, bisi. Cenah beda kan. Jika orang Madura Pak, saya kan ke Madura. Naon saking agamana Pak Kiai di Madura. Saya mah agama di Madura mah NU. Jadi, Paham. jadi di Madura mah sanes Islam di mana? Agama kan NU. Iya. Presidennya tetap Gus Dur. Kan? Saya kan suka ke Bangkalan, Pak. Pak Sugeng saya ke Bangkalan. Oh iya, bebek Pak. Bangkalan Madura. Ya kan ada bebek enak itu Pak. Ya. Oke, silakan. Ada Orang yang presidennya orang Bangkalan tuh Gus Dur Pak. Oh iya. Iya. Baik, Pak Sofyan, mangga lajeng Pak. Di mana tempatnya? Ikut aja. Mungkin saya ada ini Pak, usul Pak. Ya mungkin selama ini ada yang sudah dibawa sama Pak Dr. Ujang ini kan ke beberapa titik. Nah mungkin ada titik yang Dr. Ujang pandang bagus tapi belum dikunjungi. Nah ini mangga kita ngikut. Mungkin ada alternatif lain yang Dr. Ujang lihat ini kayaknya perlu dibidik nih. Karena belum sempat. Nah kita ngikut. Ke Australia Pak. Ke Australia. Iya. Mengalah. Langsung nih kelasnya KU ini. Pokoknya nama saya berdoa semoga Bapak Ibu sehat. Bapak Ibu sehat. Diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang berkah. Siapa semuanya lancar, ya. Amin. Rezeki yang manfaat dan mudah-mudahan semuanya mata kuliah di semester ini lulus semuanya. Amin. Dan Bapak Ibu ya di pasca dengan lancar dan mendapat. Saya ingin Bapak Ibu ini semuanya cum laude. Amin. Tapi ulah tulisannya cum laude ini nilainya 3 udah. maksudnya linear gitu. Jadi nilainya 4 cum laude bener. Asal orang tulisannya cum laude berapa IPK-nya 3,2 itu mah beda. Tapi harus betul-betul cum laude. Jadi bacanya bukan cum laude sebenarnya Pak, bacanya itu cum laude. Nah, ini tuh bahasa itu ya Pak. Latin. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Nanti Pak Sofyan saya WA ya. Kalau misalnya Pak Sofyan ada ide, ada gagasan, silakan. Pada dasarnya puas Pak Sugeng ikan sepat, ikan gabus kalau memang lebih cepat, lebih bagus, nggak apa-apa, silakan. Kalau Bapak merasa sudah oke, welcome. Ya, welcome. Bapak silakan. Terus yang kedua, kerjakan sesuai dengan saya tidak berbicara mana dulu yang dikerjakan karena waktunya seminggu. Yang jelas harus ngurut. Beda kalau Bapak kerjakan di kampus, itu Bapak Ibu tipe soal itu Pak Sofyan itu seperti dengan kompre sebenarnya. Hampir sama dengan mirip kompre lah. Kompre. Jadi Bapak kompre tulis itu seperti itu Bu Rita. So, kira-kira. Cuma kalau kompre itu di kelas, di kampus, tapi kalau ini dikerjakan di rumah. Jadi saya dan Bapak Ibu diketik ya, ulang ngokok gitu. Yang kedua menjawabnya jangan terlalu banyak deskriptif, coba tambah dengan model, dengan gambar gitu ya, kira-kira begitulah, gambar, model biar ekspresinya lain. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ya, karena kalau daring kan tidak ada kue nih Pak Erwin. Jadi ya. Kopi dari ini cuma kopi dari Pak Sugeng ini, kopi dari Pak Sugeng ya. Kami minum dulu. Siap Pak. Bapak Ibu tentang kegiatan sekali lagi ke Suryalaya ya Bu ya. Siap. Tolong dipoto dulu Pak Yuyus, dipoto dulu Pak Yuyus untuk laporan. Fotonya yang bahagia. Udah Pak Yus dipoto.
Ya, sudah? 400 Pak. Oke, thank you very much. Oke, saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari saya. Maaf Pak Yus, kalau Pak Ahmad masuk nggak ya Pak Dr. Ahmad? Belum. Ya, Pak. Tidak masuk, Pak. Ada kabar, Pak. Iya. Tidak ada ya? Belum ada kabar. Nampaknya masih laporan kemarin masih lemas. Recovery Ya nih, kalau Pak. begitu, saya yakin lah Bapak-Bapak lebih cepat, lebih bagus teh cikana resep dan terus katingal wajahnya seri atau Pak Dokter minggu depan kumaha Pak Dokter? Hari Sabtu Undangan. kuliahnya. kuliahnya di Lembang. Siap. Asik. Cikole. Siapa? Bener, Pak. Di Cikole, Pak. Siap, Pak. Boleh. Kita ada rencana di situ Pak soalnya Pak. Masuk Teman-teman. masa Pak Sugeng ngirim foto dengan Pak Muhammad, Pak siapa tuh? Pak Ton, Pak siapa tuh? Tim. Ton, atau Pak Erwin itu cuma motoin ayam goreng gitu. Tapi Mitra, Pak. Hari Sabtu, Pak, hari Sabtu makan siang di situ, Pak. Nanti habis itu baru bicara luak di tempat lain. Nanti ke tempat luaknya. Dekat, Pak, sama itu tempat itu, Pak. Di Ulem, Makan Pak. dulu. Di Ulem Pak, kemarin kami ke sana Pak, saya dan Bu Winda survei untuk Iya. hari Sabtu. Untuk hari Sabtu, Pak, di Ulem. Di Angken. Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan ayah waktos dan ayah Yuswanya. Amin. 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 Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Masih mau lanjut dulu teman-teman? Ngebahas Oke. buku dan sebagainya, siap? Silakan. Mangga. Aman. Sok. Ya. Berarti untuk ini mah kita nunggu Kang Opang ya? Ya. Untuk kunjungan ya.